Halo, saya Acep Usman Abdullah, saya Financial Consultant dari Excellent Stars, salah satu institusi yang bekerja sama dengan Prudential. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tentang konsep perencanaan keuangan keluarga, ya. Nah, saya selalu mulai dengan apa sih tujuan finansial Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ini punya tujuan finansial seperti membeli rumah atau menambah rumah baru ya, atau juga membeli mobil atau menambah mobilnya. Dan juga mungkin kalau sudah punya anak ya, ingin sekali anaknya bisa kuliah ya di jenjang perguruan tinggi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu semua contoh dari tujuan finansial setiap individu atau keluarga. Nah, kalau saya ilustrasiin, ya tujuan general seseorang itu seperti ini. Nah, di sini juga ada garis yang hitam menandakan pendapatan dan garis warna merah menandakan pengeluaran ya. Nah, ini adalah garis pendapatan. Jadi naik seiring umur, tapi nanti di usia yang sudah senior ya, itu turun. Nah, kemudian pengeluarannya seperti apa? Nah, di usia segini kan saat-saatnya orang menjalani pernikahan, gitu kan. Kemudian sudah nikah apa? Bangun keluarga muda, punya anak. Nah, apa yang terjadi? Pengeluaran naik, bener gak? Karena untuk kehidupan anak, gitu kan. Jadi nambah ininya, apa kepalanya, gitu kan. Kemudian anaknya tentu ingin disekolahkan, dikuliahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, naik juga, tapi setelah anaknya mandiri, maka pengeluarannya itu menurun ya. Tapi naik lagi nanti ketika kita ingin menikmati hari tua. Di saat itu juga bahwa pengeluaran kita menurun ya. Nah, lalu kalau kita lihat sebetulnya untuk mencapai semua tujuan finansial kita, ada kebiasaan baik yang perlu kita perhatiin. Yaitu apa? Kalau kita punya pendapatan, tentu kita ingin manage dan kita sisihkan. Sebelum pendapatan itu kita keluarkan sebagai pengeluaran rutin kita ya, baik itu untuk kehidupan sehari-hari atau juga mungkin membeli sesuatu. Tetap kita harus sisihkan dulu. Nah, inilah piramida perencanaan keuangan sebetulnya. Jadi setelah arus kas kita bagus, pendapatan kita di-manage dulu sebelum dikeluarkan, dan juga kita sisain nih dari penyisi uang yang disisihkan itu untuk dana darurat ya. Nah, sehingga bisa kita capai tujuan finansial. Kalau lihat dari piramida ini ya, teman-teman, ya kita lihat di sini bahwa sebelum mencapai tujuan finansial ini atau tujuan keuangan, ada satu tangga yang perlu kita lewatin, yaitu apa? Proteksi, ya, proteksi dan manajemen risiko. Apa akibatnya jika nanti kalau kita sudah punya arus kas dana darurat, kemudian kita langsung loncat ke tujuan keuangan, tapi tanpa memerhatikan proteksi dan manajemen risiko. Nah, teman-teman kita bisa lihat sini, ya. Apa yang terjadi ketika kita misalkan merencanakan untuk menyalurkan pendidikan anak gitu ya, sebagai contoh nih, kita tidak aware bahwa kita punya risiko sebetulnya. Risiko apa? Sakit ya, kemudian cacat tetap atau total karena kecelakaan. Mungkin pekerjaan kita sering di outdoor, bahkan indoor pun sebetulnya memungkinkan kalau terjadi kecelakaan, sehingga kita harus lindungi diri kita. Atau mungkin mohon maaf tutup usia. Apa yang terjadi jika seperti ini? Ya, pengeluaran tetap naik, teman-teman ya. Lihat, pengeluaran tetap naik. Kemudian apa yang terjadi? Pendapatan menurun. Ya, pendapatan menurun dong. Iya, karena kita nggak bisa kerja lagi karena terjadi sakit kritis, cacat tetap, atau meninggal dunia. Yang terjadi ya, akhirnya kita mengambil tabungan kita. Kemudian ya mungkin kita menjual rumah kita. Ya, yang akhirnya pendidikan anak nih ya, teman-teman, yang harusnya di jenjang yang lebih tinggi, akhirnya anak ini harus putus sekolah ya. Akhirnya anak ini yang harus mandiri. Apa yang terjadi? Ketergantungan ya, teman-teman. Nah, yang harusnya kita udah menikmati hari tua, yang terjadi harus bekerja keras ya, karena kita tidak mempersiapkan manajemen risiko dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan sebetulnya risiko itu ada di mana? Nah, kalau kita sudah sisihkan uang untuk dana darurat ya, seperti tadi sudah saya singgung di awal ya,
sebagai bagian dari cash flow atau arus kas yang bagus. Kemudian kita juga terkadang sisihkan ya untuk berinvestasi, baik itu di pasar uang atau di pasar modal. Meskipun demikian, ini ada risikonya, teman-teman, yaitu risiko apa? Inflasi. Contoh nih, teman-teman, ini estimasi rincian biaya di Universitas Pendidikan Universitas Indonesia, ya, di tahun 2020 S1 Ekonomi sebesar 414 juta. Nah, jika kita proyeksikan di 2020 biaya pendidikan untuk S1 Ekonomi di UI itu 414 juta. Nah, ketika inflasi terjadi, ya, dan memang itu sering terjadi tentunya tiap tahun walaupun beda-beda ya, misalkan 13% inflasinya. Dari 414 juta di 2020, itu akan menjadi 3,7 M di 2038. Nah, jadi kalau investasi kita tidak bisa menyaingi laju inflasi, maka kita akan kewalahan. Kita tidak bisa menyiapkan dana sebesar 3,7 M. Mungkin jauh kurang dari itu. Ya, seperti itu. Nah, risiko lainnya apa? Yaitu di pengeluaran rutin. Contohnya apa? Yaitu risiko pengeluaran besar tak terantisipasi. Apa ya contohnya? Misalnya kita lihat, ini adalah data biaya rumah sakit yang terus meningkat di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan WHO menyebutkan 4 kali lipatnya nih, teman-teman. Ya, artinya biaya rumah sakit semakin mahal. Untuk mendapatkan pelayanan yang prima, kita memerlukan biaya yang besar. Ya, terkecuali teman-teman mendapatkan jaminan sosial ya. Nah, mungkin merasa tidak begitu berat, tapi ya teman-teman tahu sendiri bagaimana itu juga berbanding dengan kualitas ya. Nah, ini contoh nih ya. Biaya stroke itu 150 sampai 450 juta. Biaya cancer 100 juta per bulan. Cuci darah ya hemodialisis 50 sampai 60 juta per tahun dan banyak lainnya. Contoh lagi di sini adalah COVID-19, perawatannya lebih besar dari 100 juta. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari risiko sakit ya, yaitu risiko yang terjadi pada finansial suatu individu ataupun keluarga. Nah, ini public figure ya, teman-teman, mungkin teman-teman sudah familiar bagaimana mereka harus ya mengeluarkan biaya bahkan ya sampai tutup usia ya, karena terjadi sakit kritis. Sangat memprihatinkan maksud saya, karena bagaimana kalau tidak kita siapkan bahwa biaya rumah sakit ini sangat-sangat menggerus kantong kita, bahkan aset-aset kita. Ya. Nah, sekarang ada lagi sebetulnya yang paling mendasar, yaitu risiko pada pendapatan. Ya, apa sih yang menyebabkan pendapatan kita terhenti? Kalau Anda gitu kan, teman-teman di sini pencari nafkah, apa sih yang menyebabkan pendapatan teman-teman terhenti? Sakit kritis. Ya, betul. Karena ketika kita sakit kritis, maka kita tidak bisa bekerja lagi dong. Kalaupun bisa bekerja, tapi performa kita akan menurun. Lalu apa? Cacat kecelakaan. Dan terakhir, meninggal dunia. Dari sinilah maka pendapatan kita akan berhenti. Dan apa yang terjadi? Ketika pendapatan terhenti, maka orang yang bergantung pada kita itu akan terkena dampaknya. Ya. Nah, contoh nih ya, orang jarang kan kalau meninggal itu tidur langsung meninggal. Kebanyakan ya 80% mereka harus melewati sakit kritis dahulu. Dan ini mengeluarkan biaya teman-teman tentunya. Ya. Aset kita yang sudah disiapkan atau tujuan finansial kita pasti terganggu karena harus membiayai pengobatan di rumah sakit. Nah, dan data juga menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang itu meninggal karena kondisi kritis. Ya. Ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa sakit kritis ini menjadi risiko yang real gitu kan di depan kita, dan ini perlu kita antisipasi. Contoh lagi nih, sakit kritis apa aja yang menjadi langganan ya, yaitu pembuluh darah dan stroke, penyakit jantung, TBC, radang paru-paru ya, banyak lainnya juga.
Nah, ini adalah sakit kritis yang sebetulnya ini sudah menjadi kondisi common ya, umum di kita. Dan ini perlu kita antisipasi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, perlindungan komprehensif apa yang sudah kita punya? Atau payung apa yang sudah kita punya sebelum hujan itu terjadi? Ya, saya utarakan di sini antara kebutuhan, ya, yaitu kebutuhan terhadap proteksi dan solusi, yaitu payungnya itu sendiri. Kebutuhan pertama, nih kita renungkan ya, jika terkena sakit atau risiko sakit, apakah sudah ada asuransi untuk cover biaya rumah sakit sesuai tagihan? Anti ribet dengan pelayanan yang prima di rumah sakit favorit kamu. Ya. Solusinya apa? Kami menyediakan medical plan, yaitu asuransi untuk biaya rumah sakit. Kemudian kebutuhan yang kedua apa? Jika tidak bisa bekerja lagi karena risiko sakit kritis atau cacat, ya. Yang kedua kebutuhannya, jika tidak bisa kerja lagi, ya, karena terkena risiko sakit kritis atau cacat kecelakaan, apakah kamu siap dengan backup dana darurat jangka panjang? Ya, jadi gak hanya untuk 6 bulan saja, gitu kan? Tapi bagaimana 5 tahun, bahkan 10 tahun? Karena ini menggantikan income kita yang hilang. Karena kita terjadi risiko sakit kritis atau cacat kecelakaan. Ya. Kalau kita terjadi seperti itu, bagaimana kita melunasi hutang bank? Hutang bank hutang bank kita mungkin lunas karena kita punya asuransi jiwa. Tapi bagaimana kalau kita terjadi sakit kritis, ya? Apakah bank akan memberikan keleluasaan buat kita untuk menunda atau mungkin hutangnya lunas karena kita sakit kritis? Tidak, teman-teman. Kita masih dikejar oleh hutang bank kalau kita pun tidak bisa kerja karena sakit kritis, ya. Kecuali mungkin meninggal dunia, ya, karena ada asuransi jiwanya. Lalu bagaimana dengan biaya pendidikan anak? Ya. Nah, dari situ maka solusi kita adalah disease plan. Nah, kita punya disease plan, yaitu proteksi untuk pencari nafkah ketika pencari nafkah ini terkena risiko sakit kritis, ya. Sehingga income-nya tetap bisa ngalir nih untuk melindungi keluarga tentunya yang bergantung pada si pencari nafkah ini. Nah, kebutuhan yang berikutnya apa nih? Jika risiko pasti meninggal dunia itu datang, ya kapanpun, apakah kamu sudah siap memberi bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan? Dan tentu tidak mewariskan hutang. Kalau mungkin orang tuanya punya hutang, kemudian meninggal dunia, pasti hutangnya itu akan diwariskan ke anaknya. Ya, jadi solusinya apa? Kita punya family income protection. Ya, bagaimana kita punya asuransi untuk menangani risiko hilang income karena meninggal dunia, atau kita sering disebut asuransi jiwa. Dan berikutnya adalah, jika kamu tutup usia, sudah berapa banyak aset liquid ya yang mudah dicairkan tanpa ribet potong pajak untuk disiapkan bagi keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris. Mungkin teman-teman punya aset banyak gitu kan. Tapi ingat teman-teman, itu semua subject to tax ya. Akan kena pajak dan itu lumayan besar untuk menggantikan atau balik nama dan juga ribet ya. Bagaimana kita mewariskan juga ke anak. Tapi kalau kita punya polis ya, dan kita anggapnya itu sebagai paper asset, cukup saja si A dapat berapa miliar, si B dapat berapa miliar. Jadi ketika meninggal dunia, maka tinggal dicairkan aja sesuai penerima manfaatnya. Nah, ini adalah solusi estate plan, yaitu menyiapkan warisan yang liquid. Ini yang lainnya. Kita punya edu protection plan, yaitu penyiapan biaya pendidikan anak. Kemudian retirement plan, yaitu untuk penyiapan investasi masa depan, yaitu masa pensiun ya. Kemudian yang terakhir ada obligation plan, yaitu persiapan dari risiko hutang bank, di mana ketika kita tidak bisa membayarnya karena sakit kritis atau meninggal dunia, ya ini lebih general, maka kita udah siapin dana darurat sejumlah hutang yang harus kita bayar ke bank. Nah, jadi plan prioritas mana yang sekarang teman-teman, Bapak Ibu semua ya yang harus prioritaskan? Kalau Bapak Ibu teman-teman sudah punya BPJS dan sudah nyaman dengan jaminan sosial itu,
maka berarti medical plan Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah terchecklist. Tinggal sekarang pikirin ya, bagaimana kalau terjadi sakit kritis sehingga income kita hilang atau bahkan tutup usia, sudah siapkah kita ya terhadap risiko itu? Berapa banyak bekal yang harus kita siapkan untuk keluarga yang ditinggalkan? Berarti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah harus memikirkan disease plan-nya apa, kemudian family income protection plan-nya apa, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita harus rencanakan ini segera mungkin? Karena kita balapan dengan risiko kehidupan, teman-teman ya. Kesehatan kita mumpung masih baik. Kalau kita sakit belum tentu ya perusahaan asuransi menerima kita. Dan juga usia kita masih muda nih. Karena ketika usia masih muda, maka biaya asuransi masih rendah sehingga premi yang dikeluarkan per bulannya atau per tahunnya itu sangat rendah. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa dan dari 5 aplikan untuk mendaftar di perusahaan asuransi hanya 2 saja yang diterima. Karena tadi kita punya riwayat sakit misalnya, akhirnya perusahaan asuransi menolak kita, gitu kan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari sempurnakan ikhtiar kita ya. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, gitu kan. Mumpung kita masih punya uang sebelum miskin, ya mumpung masih belum sibuk nih ya, memikirkan kegiatan yang lain, mumpung kita bisa fokus sekarang menyiapkan proteksi, maka lakukanlah ya. Kemudian tentunya sebelum meninggal dunia ya. Nah, apakah ini penting dan bermanfaat nih buat Bapak Ibu dan teman-teman semua? Ya, kalau memang ini penting dan bermanfaat, kenapa segera untuk lakukan sekarang? Anda bisa melakukannya sendiri, ya, cari perusahaan asuransi atau saya bantu, ya, tanpa ada perbedaan biaya dan tentunya servis lebih panjang, ya, karena saya bisa pastikan kebutuhan Bapak Ibu apa dan tentunya kita punya after sale service sehingga Bapak Ibu lebih tenang dalam memanfaatkan atau menjalankan keikutsertaan di perusahaan asuransi ini. Nah, kami juga memberikan simulasi gratis, ya. Tentu kita harus tahu dulu, kita harus tentukan dulu plan prioritasnya apa nih buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apakah untuk biaya rumah sakit, ya, perlindungan pencari nafkah, warisan, pendidikan anak atau lainnya. Dan jenisnya apakah yang premi hangus, ya, atau premi bisa kembali atau hanya nilai tunai yang kembali. Kayak gitu. Nah, tentu nanti ada nama lengkap dan lain sebagainya. Serta saya juga butuh pengeluaran bulanan nih untuk menentukan berapa ya uang santunan atau pertanggungan yang pantas untuk Bapak Ibu persiapkan. Dan tentunya ada budget ya. Saya ingin juga tidak mengganggu kondisi keuangan Bapak Ibu, tapi tentu harus kita anggarkan. Itu idealnya 10% dari pengeluaran bulanan kita untuk asuransi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya tunggu kabarnya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tentang perencanaan proteksi untuk keuangan keluarganya.